Di part kedua ini saya akan membahas 5 saham SMGR, Arto, Telkom, PTBA, dan Bank BRI. Yang dimana ini adalah rangkaian dari 14 saham yang mempunyai probabilitas kenaikan di bulan Desember itu mencapai di atas 70%. Bagaimana analisanya untuk kelima saham ini? Check this out di video kali ini. SMGR bisa dikatakan ini memang kondisinya sedang tidak oke. Apalagi kalau kita melihat di tanggal 6 Desember ya, 6 Desember turun ARB, volumenya juga di atas rata-rata. Tapi setelahnya ini akan ada perlawanan. Dan yang menarik, ada beberapa yang menarik. Satu yaitu probabilitas kenaikan SMGR di bulan Desember itu capai 74% dalam 25 tahun terakhir, which is good. Berarti probabilitasnya oke lah ya kenaikannya di bulan Desember 1 itu. Yang kedua juga dia di bulan ini sudah turun lumayan dalam 8,55, bahkan kalau diukur sejak awal tahun itu masih minus sahamnya 4,79%. Itu beda dengan beberapa saham yang tadi ya, dimana secara year to date perusahaannya sudah hijau. Jadi kalau koreksi ya wajar. Kalau perusahaan ini sebaliknya, ini sejak year to date ini minus 4,79. Dan yang ketiga, ini perusahaan ini akan melakukan right issue ya, SMGR right issue di tanggal 16 kalau nggak salah, di tanggal 16 dengan harga 6.600, dan salah satu tujuannya kalau nggak salah saya ya, mohon dikoreksi, right issue ini bertujuan untuk melakukan akuisisi di SMGR sekian persen. Oke, Semen Batu Raja, dan di harga right issue-nya adalah 6.600. Itu yang kedua, ini tidak ada standby buyer ya. Kalau saya tidak salah juga tidak ada standby buyer. Jadi ini bisa jadi opportunity. Kenapa opportunity-nya? Karena right issue-nya 6.600, harga sekarang 6.950. Secara logika dasar, kalau perusahaan ini pengen right issue-nya ini laku, terjual untuk mendapatkan fresh money, harganya harus di maintenance di atas 6.600. That's it. Kenapa? Kalau harganya sampai turun di 6.600, kita sebagai retail pasti akan mikir, ngapain saya tebus right issue-nya kalau let's say harga sahamnya 6.500 gitu. Ya, karena harga induknya aja 6.500, daripada saya tebus RI-nya ya mending saya beli langsung sahamnya. Simple logic. Itu aja. Beda cerita kalau memang ada maksud atau tujuan tertentu. Let's say ada standby buyer dan memang porsi mereka besar akuisisinya. Jadi itu bisa aja terjadi. Itu bisa aja. Cuman saya melihat kondisi sekarang SMGR, saya menilai ini kemungkinan akan jadi opportunity. Ditambah tadi ya probabilitas di bulan Desember SMGR which is good. Oke, jadi 6.600 itu bisa menjadi titik support yang kuat lah, titik RI-nya mereka. Ini saya tulis dulu 6.600 untuk si SMGR, dan ini saya kasih garis putih dan tulisan right issue. Oke, bentar, saya gedein dulu Y. Oke, ini saya tulis RI. Ini saya kasih warna putih juga lah. Nah ini RI-nya 6.600. Jadi kemungkinan besar harga akan di maintenance ke sana. Dan ini pola pergerakannya menurut saya dia akan mungkin sesentuhnya di garis warna merah di sini, di angka 6.800 let's say. Di situ dia akan mantul naik lagi, atau seburu-burunya dia ke 6.600 lebih itu naik lagi. Itu sih, itu mungkin yang saya bisa menilai dari SMGR secara broker summary sejak awal bulan. Ini distribusi kecil sih, normal gitu. Jadi ini yang bisa saya share untuk SMGR. Selanjutnya ada Arto atau kode saham dari Bank Jago. Nah, ini Arto bisa dikatakan booming di 2021 dengan desas-desus dan isu
the next bank digital itu yang booming di 2021, bahkan harga sahamnya sempat capai di titik peak itu di angka 19.300. Siapa yang menyangka sekarang harganya sampai ke 3.500 tanpa adanya stock split. Itu yang perlu kita cermati. Jadi kalau teman-teman beli di 2022 awal sampai sekarang, buat teman-teman bisa minus floating gain bisa dikatakan sampai berapa ya? 82%. Wow, gila, 82%. Arto ini punya probabilitas yang oke kenaikannya. Dia sejak listing 2016 listingnya, dia punya probabilitas kenaikan 71%, di mana 5 kali hijau, hanya 1 kali merah. Hanya 1 kali merah dan satunya netral. Dan ini 2022 ini gila perusahaan ini. Gila dalamnya turunnya. Di mana bulan ini aja dia sudah turun 23%. Dan secara year to date sejak awal tahun perusahaan ini sudah minus 77,94%. Wow, 77,94%. Di satu sisi ini adalah sebuah opportunity bagi teman-teman yang belum punya saham, yang sudah punya sahamnya dan masih hold sejak sebelum-sebelumnya. Akan gila sih, akan gila. Melihat ini meskipun probabilitasnya oke ya, Arto saya tidak melihat ini perusahaan akan naik ya. Kemudian dia tetap akan ke sini ya. Mentok-mentok naiknya kalau melihat seperti ini ya ke sini 4.590, that's it. 4.600 lah sampai ke situ. Kenapa? Karena kita lihat di bandar volume ini masih distribusi loh. Kita cek di broker summary juga distribusi. Normal lah secara distribusi. Tapi yang perlu dicatat adalah yang buyer adalah broker-broker yang dia retail dan secara value ini tidak besar. NIEP, XC, PD. Wow. Nah, saya menilai dia akan naik mentok ke 4.600. Kalau terus after that ya dia akan turun lagi. Akan menarik kalau dia masuk ke demand areanya ini di kotak hijau ini, garis hijau 2460. Itu sih. Ini sudah terlalu dalam banget sih. Dan secara teori apa yang naik kencang pasti akan turun kencang. Dan perlu diingat Arto ini pernah setwheel lama ya. Juli ini lama, Juli 2020 dia setwheel lama, Juli sampai di November. Setelah itu dang naik terus. Nah itu apa yang setwheel lama akan turunnya. Setwheel lama itu pasti gebrakan sebelum setelahnya itu akan lebih besar. Dan ini akan turun begitu dalamnya, begitu terjalnya ya ini nanti nextnya juga akan naik kencang juga sih. Kita tinggal tunggu aja apakah ada info yang masuk apa enggak. Itu mungkin untuk Arto, jadi saya melihat Arto potensinya akan turun sih di bulan ini. Telkom, malang sekali nasibmu. Mungkin itu kalimat yang tepat untuk Telkom. Why? Karena dia dapat sentimen negatif dengan penurunan GoTo akhir-akhir ini. Karena dia juga ada invest di GoTo, that's why dia dicurigai dan mulai diselidiki juga oleh KPK perihal adanya indikasi korupsi di situ. Oke, kalau kita lihat ya secara historikal, kita ngomongin historikal dulu. Secara 25 tahun terakhir dia punya probabilitas 68. Secara 10 tahun 80%, which is good, 25 dalam 10 tahun terakhir tadi. Dan yang menariknya di bulan ini untuk tahun ini dia sudah turun 9,65%. Di mana secara year to date perusahaan ini sudah turun 10%. Dan ini termasuk penurunan terbesar ya, paling besar ya, ada yang lebih besar lagi, cuman ini termasuk besar penurunan di bulan ini. Kemarin aja bulan November sudah minus 7,97, sekarang 9,65 dalam. Dan kalau kita cek secara teknikal ini ada pattern bearish yaitu double top. Dan sudah dikonfirmasi itu di tanggal berapa ini? Di tanggal 5 ini sudah turun ya, volume juga gede, ini sudah capai penurunan memang. Kemungkinan dia akan dead cat bounce aja, mungkin akan mentok sampai ke sini untuk nutup gap.
nutup gap ya kalau saya melihat ya, garis warna putih. Setelah itu dia akan lanjut turun. Penurunnya sampai mana? Sampai kotak warna kuning ini. Ini ya termasuk demand area rejection ya, yaitu sampai 3100 lah. Itu untuk Telkom. Jadi agak berwaspada lah ya. Sangat menarik kalau perusahaan ini bisa turun di sini lah. Ini menarik bagi yang nggak punya barang sih, terutama bagi yang nggak punya barang. Bagi yang punya barang ya pasti akan pusing sekali nih memikirkan manajemen atau bagaimana. Ini sangatlah riskan banget ya perusahaan ini. Jadi saya tidak menakutin, saya hanya melihat ini ada pattern pihak kemungkinan besar bisa turun sampai ke 3110 sih, gitu sih. Oke, ini untuk Telkom. Jadi saya prefer untuk bulan ini Telkom di tahun ini 2022 ngeri sih untuk Telkom sih. Bukit Asam atau kode saham PTBA. Melihat teknikalnya saya menilai apakah ini akhir dari bullish di saham coal. I don't know, but ini yang saya lihat ya di PTBA. Secara historikal di bulan Desember 25 tahun terakhir dia probabilitasnya oke, 67%. Kalau kita turunkan lagi dalam 10%, 60%, dan dalam 5 tahun 80% kenaikannya. Kita kembalikan 25%. Penurunan di tahun ini di Desember ini sudah mencapai minus 4,74. Tetapi secara year to date atau di sejak awal tahun, perusahaan ini sudah naik 36,09%. Jadi kalau semisal ini nantinya makin turun lagi, satu, koreksi yang sangatlah wajar, dan yang kedua memang ini ada bearish divergence ya. Ada bearish divergence, dan kita lihat ini sudah terkonfirm di tanggal 8 di tanggal 9 November ini sudah turun, dan sangat kelihatan banget di tanggal 10 ya, dan naik tidak didukung volume yang kuat. Ini pola Sampo ya, head and shoulder. Jadi ini potensi penurunannya sampai ke 2770, dan itu kalau misal terjadi di situ, ini termasuk demand area. Kemungkinan besar di sini akan menjadi rejection atau mulai dia ada perlawanan lah ya, dan ini semoga 2700 sangatlah kuat. Namun sebelum ke situ ini ada di defense lagi lah sampai ke 3200. Cuma mungkin ini sudah dilawan juga di sini ya. 3450 mungkin di situ sudah agak perlawanan lah. Dan kalau hal itu terjadi, so far saya menilai saham ini lebih oke mungkin setway dulu di atas 3200 untuk PTBA. Tapi secara untuk bulan inilah ya, kalau kita cek dari bandar volume ini so-so lah ya, sedikit lah ya, netral. Cek di bandarmologi pun normal, distribusinya kecil, tapi BK ini buang lotnya lumayan ya, dengan value transaksi mencapai 32 miliar. Jadi agak berhati-hati. Cuman ini di sini ada perlawanan dari YU dan CS. That's it ya. Cuman ini saya menilai mungkin saham ini di Desember akan ditutup dengan minus 1-2% lah untuk PTBA. Bank BRI sekilas secara teknikal ini ada bearish divergence. Satu itu potensi turun ada ya, tapi mungkin di 4670 nya ada perlawanan. Cuman ini sangat krusial, garis warna kuning yang atas ini kalau dia tidak bisa bertahan ya mungkin dia akan turun sampai garis putih ini. Itu di 4450. Kalau kita lihat sejak Oktober ini cenderung normal sih, atau small akumulasi ya untuk BRI. Cuman kalau kita lihat sejak awal bulan perusahaan ini netral. BKCC ini akumulasi gede, AK ini juga buangnya lumayan gede, dan RX. Jadi ini perusahaan netral secara broker summary. Jadi kemungkinan saham ini akan dibikin sideways si BRI. Cuman yang jadi masalah adalah perusahaan ini termasuk penggerak ISG terbesar nomor 2 ya setelah Bank BCA. Jadi perannya sangatlah penting ya, sangatlah mempengaruhi untuk ISG. Secara historil, kita ngomongin history, 25 tahun terakhir dia probabilitas kenaikannya mencapai 70%, which is good untuk perusahaan Bank BRI. Dan dia
Desember ini sudah minus 3,61 ya. Selain itu sebelumnya juga sudah plus-plus ya. Jadi sejak September sampai November ini aja sudah naik let's say di atas 10% sih. Tuh. Jadi kalaupun ini terjadi koreksi yang wajar, sangatlah minor lah ya. Ini masih bisa ditoleransi sih untuk si BRI. Yang jadi permasalahan dan catatan adalah ini termasuk market cap-nya besar sih. Jadi agak tricky, dan kalau kita lihat market akhir-akhir ini di mana Goto one drop, banyak big cap yang juga ikut keseret sih. Jadi itu be careful buat teman-teman. So apa yang harus dilakukan, kembali ke teman-teman BRI, plannya untuk apa? Kalau untuk trading ya harusnya kalau misal masuk di atas ini 4.870 harus di-cut sih. Jadi secara Desember saya menilai saham ini akan sideways sih. Jadi kemungkinan range-nya minus 1 sampai plus 1% sih untuk Bank BRI. Itu tadi sudah 5 saham SMGR, PTBA, Astra, Telkom, dan Arto. Sudah 5 saham sudah dibahas di part kali ini. Jadi masih ada 5 saham lagi yang akan saya bahas, di mana dari rangkaian 14 saham yang mempunyai probabilitas kenaikan di bulan Desember yang luar biasa. Tetapi apakah tahun ini akan menjadi tahun yang tidak menarik untuk 14 saham itu? Jadi saksikan rangkaiannya di 3 video 14 saham kenaikan atau cuan di bulan Desember yang oke. Oke, ini tuh video di part kedua, bisa lanjut ke part selanjutnya, atau bagi yang belum, tonton dulu video sebelumnya.